Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurul Ihwani, NIM 2002025007 dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan makalah strategi pembelajaran kejuruan, model pembelajaran berbasis produksi dan berbasis pabrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah ini. Jadi, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Maka seorang guru perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran secara efektif, secara spesifik. Nah, jadi perlu kita penguasaan model pembelajaran dan akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif secara serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik fisik serta psikologis peserta didik. Nah, dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, maka muncullah suatu rumusan masalah di mana ada 8 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan model pembelajaran berbasis produksi? 2. Bagaimana karakteristik model pembelajaran berbasis produksi? Ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis produksi? Keempat, bagaimana langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran berbasis produksi? Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan model pembelajaran berbasis pabrik atau teaching factory? Yang keenam, bagaimana kerangka dasar pembelajaran berbasis pabrik dan teaching factory? Yang ketujuh, bagaimana tahap-tahap dalam model pembelajaran berbasis proyek atau teaching bagaimana tahapan-tahapan dalam model pembelajaran berbasis pabrik dan teaching factory. Yang terakhir, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis pabrik dan teaching factory. Nah, maka di sini dari makalah yang saya sampaikan memiliki tujuan. Adapun tujuan dari rumusan masalah ini yaitu mengetahui dan memahami pengertian model pembelajaran berbasis produksi. Yang kedua, memahami dan mengetahui dan memahami karakteristik model pembelajaran berbasis produksi. Yang ketiga, mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis produksi. Yang keempat, mengetahui dan memahami langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis produksi. Yang kelima, mengetahui dan memahami model berbasis pabrik atau teaching factory. Yang keenam, mengetahui dan memahami kerangka dasar model pembelajaran berbasis pabrik atau teaching factory.
Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian model pembelajaran berbasis produksi. Jadi menurut Gnafry dan Hidayat 2015 itu sendiri, bahwa model pembelajaran berbasis produksi dan production based learning merupakan prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendidikan untuk memfasilitasi peserta didik belajar secara aktif, partisipatif, interaktif, dengan berorientasi pada kompetensi penghasilan suara. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis produksi. Jadi yang pertama, pengembangan retensi pengetahuan dan jangka panjang. Yang kedua, penggunaan beragam jenis instruksi. Yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan model pembelajaran berbasis produksi. Yang pertama, merencanakan produk. Kita harus merencanakan produk. Tahap ini diawali dengan menggambar detail atau sketsa. Yang kedua, proses produksi. Tahap ini kita diajak atau siswa diajak melakukan tahapan-tahapan produksi berdasarkan rencana produk yang dibuat sebelumnya dengan seksama. Yang ketiga, kita harus mengevaluasi produk. Jadi kita harus mengevaluasi produk. Setelah berhasil membuat sebuah produk, siswa atau si pembuat produk harus memeriksa dengan cara membandingkan hasil dengan tuntutan pada perencanaan. Yang keempat, membuat rencana pemasaran. Cara untuk memasarkannya seperti apa dan bagaimana agar kekreatifan produk kita mampu menjualnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai model pembelajaran berbasis produktif atau production based learning, bahwa ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menanamkan jiwa kewirausahaan pada siswa. Model pembelajaran ini melibatkan siswa dalam mempelajari pengetahuan penting dan keterampilan pada abad 21 dengan menciptakan objek untuk sebagai bukti pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.